Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu basyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafai rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Setinggi puji sedalam syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Di antara nikmat terbesar yang masih diberikan oleh Allah kepada kita sampai saat sekarang ini adalah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melafalkan, mengagungkan kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat thayyibah, Allahu akbar. Di antara nikmat terbesar yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang kita lakukan saat sekarang ini adalah melaksanakan salat Idul Adha, kemudian diiringi pula nanti dengan penyembelihan hewan kurban. Berharap dan berdoa kita kepada Allah, semoga ibadah yang telah kita laksanakan, yang sedang kita kerjakan, maupun yang akan kita lakukan nantinya dinilai sebagai amalan soleh di sisi Allah dan diberikan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib juga tidak lupa untuk senantiasa mengingatkan kaum muslimin dan muslimat untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, kata Allah. Berbekallah kamu, karena bekal yang paling utama itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sekarang kita tengah berada di dalam bulan Zulhijjah.
Bulan Zulhijjah ma'asyiral muslimin adalah termasuk salah satu dari 4 bulan haram. Makna haram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dari setahun itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, dari 12 bulan tersebut 4 disebut dengan bulan hurum atau bulan-bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mempertegas dan memperjelas lagi melalui hadisnya, salah satu mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram. Pertama bulan Zulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga adalah bulan Muharram. Wa Rajab Mudhar allazi baina Jumada wa Sya'ban. Sementara bulan Rajab adalah bulan yang terletak di antara bulan Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, inilah 4 bulan yang disebut dengan arba'atun hurum, 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tengah berada di dalam salah satu dari 4 bulan tersebut, yaitunya bulan Zulhijjah. Di dalam bulan Zulhijjah ini banyak dibentangkan oleh Allah nilai-nilai ketakwaan yang bisa memperdekat diri kita dengan Allah melalui ibadah. Ada yang sedang melaksanakan ibadah haji, ada yang sedang melaksanakan salat Idul Adha, dan ada juga yang ikut berpartisipasi baik sebagai panitia, sebagai peserta maupun sebagai orang yang membantu dalam penyelenggaraan ibadah kurban. Semuanya adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dari rangkaian ibadah yang terjadi di dalam bulan Zulhijjah ini ma'asyiral muslimin, ini juga tidak lepas daripada perjalanan panjang, kisah masa lampau yang telah dinukilkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim maupun di dalam hadis Nabi SAW yang dilakoni dan dibintangi oleh penghulu kita, merupakan teladan dalam kehidupan kita. Beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quran ma'asyiral muslimin, bahwa ada 2 uswatun hasanah yang dijadikan oleh Allah sebagai role model, contoh dan keteladanan dalam kehidupan kita. Pertama adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran surah yang ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kamu di dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Yang kedua, nabi dan rasul yang dijadikan oleh Allah sebagai suri tauladan adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Quran surah yang ke-60 ayat yang ke-4 dan yang ke-6. Kata Allah, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wallazina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kamu di dalam diri Nabi Ibrahim wallazina ma'ahu dan orang-orang yang bersama dengannya. Apa yang ada? Uswatun hasanah, keteladanan yang baik. Di dalam ayat yang ke-6-nya, surah Al-Mumtahanah atau surah yang ke-60, Allah juga mengatakan, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Sungguh telah ada bagi kamu di dalam diri mereka, Nabi Ibrahim, istri dan anaknya, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan hari akhir. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Suri ketauladanan apa yang mesti kita dalami
yang mesti kita gali, yang mesti kita pelajari dari kisah perjalanan panjang Nabiullah Ibrahim tersebut dalam kehidupan kita. Pertama adalah nilai keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dalam menjalani kehidupan tidak pernah lupa dan luput dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim semuanya adalah berdasarkan wahyu dari Allah. Semuanya adalah berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim dalam menjalani ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan mulus. Nabi Ibrahim dihadapkan dengan beberapa tantangan dalam perjalanan dakwahnya kepada umat. Pertama, ma'asyiral muslimin, Nabi Ibrahim diuji kesabarannya oleh Allah dengan dihadapkan dengan seorang ayah yang notabene adalah pembuat berhala atau produsen berhala. Nabi Ibrahim tetap santun dalam berdakwah kepada ayahnya. Walaupun ayahnya seorang musyrikin, Nabi Ibrahim dalam menyampaikan dakwah kepada ayahnya tetap santun. Ujian yang pertama yang diberikan oleh Allah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan Nabiullah Ibrahim adalah bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim dalam menghadapi ayahnya yang notabene adalah seorang pembuat berhala. Yang kedua, ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim adalah Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan masyarakat dan kaumnya orang yang suka menyembah berhala, orang-orang yang suka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga sampai pada suatu masa Nabi Ibrahim diajak oleh kaumnya, oleh raja yang berkuasa di waktu itu, Raja Namrud, untuk melakukan sesembahan terhadap berhala di suatu tempat dan diselingi pula dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan, "Ana sakim, saya tidak enak badan, saya kurang sehat." Kenapa? Karena Nabi Ibrahim tidak mau ikut dalam pelaksanaan ritual penyembahan berhala. Kemudian setelah Nabi Ibrahim, orang pergi, Nabi Ibrahim mengambil kapaknya dan menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitaran tempat yang mereka jadikan sebagai ibadah. Lalu ditinggalkan satu berhala yang besar. Ketika raja dan masyarakat kembali ke tempat mereka masing-masing, didapatilah bahwa berhala-berhala yang telah mereka puja dan puji justru hancur lebur dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu raja bertanya kepada rakyatnya, siapa yang telah melakukan ini? Rakyatnya mengatakan, yang tidak ikut bersama kita adalah Ibrahim. Barangkali dia yang telah melaksanakan atau melakukan seperti ini. Dipanggillah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dipanggil Nabi Ibrahim, "A anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim?" Engkaukah yang melakukan semua ini wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan, "Bal fa'alahu kabirhum haza." Tetapi yang melakukan ini adalah ini yang besar ini yang tinggal lagi. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Karena kalah dalam berargumen dengan raja dan rakyatnya. Rakyatnya kalah dalam berargumen dengan Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim dilemparkan dan akan dibakar ke dalam api. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, api yang sudah disediakan begitu besar, sampai-sampai untuk meletakkan Nabi Ibrahim ke dalam api tersebut perlu manjanik. Manjanik itu adalah sejenis katapel yang akan ditembakkan ke dalam api yang besar tersebut. Ketika itu Nabi Ibrahim mengatakan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir." Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, termasuk malaikat yang datang ketika itu untuk menawarkan pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Justru Nabi Ibrahim bertawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai dalam api yang begitu besar, Allah mengatakan kepada api, "Ya naru kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim."
wahai api, menjadi dinginlah engkau dan selamatkan Ibrahim. Api disuruh menjadi dingin, tapi dingin yang memberikan keselamatan. Sebab ada dingin yang tidak memberikan keselamatan, makanya ada orang yang mati dalam keadaan beku. Kenapa? Karena mati kedinginan. Nabi Ibrahim, api yang begitu panas membara, justru diminta oleh Allah untuk dingin, dan dinginnya memberikan keselamatan. Nabi Ibrahim, kainnya sehelai benang pun tidak dibakar oleh api, rambutnya sehelai pun tidak dibakar oleh api. Kenapa? Karena api adalah makhluk Allah, makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang kedua yang harus dilakukan oleh Nabi Ibrahim menghadapi kaumnya. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan ujian rumah tangga, ujian pernikahan. Sudah sekian lama mengarungi rumah tangga, nikah dengan Sarah, lebih kurang sudah 80 tahun umur Nabi Ibrahim. Namun doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku anak yang soleh. Pagi, siang, sore, malam Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar bisa diberikan keturunan sebagai estafet melanjutkan perjuangan Nabi Ibrahim untuk menyampaikan risalah agama Allah kepada umat di kemudian hari. Dengan izin Allah, justru anak yang pertama lahir bukan lahir dari rahim Sarah, tapi justru lahir dari seorang wanita yang bernama Hajar. Ketika Nabi Ibrahim melaksanakan perjalanan dari Palestina ke Mesir bersama Sarah, sampailah di Mesir, Nabi Ibrahim dicegat oleh raja dan pengawalnya. Kemudian selesai dari itu, Nabi Ibrahim diberikan hadiah. Itulah hadiahnya yang bernama Hajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keempat, ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim adalah ujian anak. Anak yang sudah lama dirindukan dan diberikan oleh Allah di saat usianya sudah tua. Namun Allah menginginkan bahwa anak itu mesti dikurbankan di jalan Allah, mesti disembelih, mesti dilakukan penyembelihan terhadap anaknya tersebut. Namun ujian yang diberikan oleh Allah kepada anaknya ini justru tidak sampai disembelih dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kibas. Inilah ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah sabar dalam mengarungi ujian-ujian hidup tersebut, sehingga wajar bahwa Nabi Ibrahim diberikan keutamaan oleh Allah dan termasuk dalam rasul ulul azmi. Wa iz akhazna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Dan ingatlah ketika kami memberikan perjanjian kepada para nabi, dari Muhammad, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dan dari Isa putra Maryam. Salah satu dari 5 rasul ulul azmi ada Nabi Ibrahim di dalamnya. Kenapa demikian? Karena kokohnya tekad dan niatnya dalam melaksanakan ketakwaan kepada Allah, kesabarannya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang pertama, bahwa kita mesti sabar dalam menghadapi hidup ini, bahwa kita mesti sabar dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ujian demi ujian, ma'asyiral muslimin, tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kita. Semua kita pasti diuji oleh Allah. Jangan pernah kita mengatakan bahwa kita beriman sementara kita tidak pernah diuji keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, ahasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kamu mengira, kamu dibiarkan mengatakan kami beriman, sementara kamu tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu bisa berupa orang tua, bisa berupa pasangan hidup kita, bisa berupa anak,
bisa berupa jabatan, bisa berupa pangkat, bisa berupa ilmu dan lain sebagainya. Pendek kata, setiap kita makhluk Allah, manusia akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ujian itu tentu berbeda-beda dan Allah tidak akan memberikan ujian melainkan ujian itu adalah sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, pelajaran penting dalam meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk berkurban sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim untuk melaksanakan kurban. Kalau kepada Nabi Ibrahim yang diminta adalah anaknya, sementara kepada kita yang diminta adalah sebagian dari rizki yang telah diberikan oleh Allah, dan tentunya kita belikan kambing atau sapi atau onta sebagai bagian daripada ibadah kita kepada Allah melalui pelaksanaan ibadah kurban. Dalam Al-Quran surah Al-Kautsar Allah mengingatkan kepada kita, Inna a'tainakal kautsar, kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Nikmat demi nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, ma'asyiral muslimin, tidak bisa kita menghitungnya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kamu, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Banyak saudara kita, ma'asyiral muslimin, di rumah sakit sangat butuh dengan oksigen. Setiap hari menghabiskan sekian tabung oksigen, dan itu dibeli bukan gratis. Tapi alhamdulillah kita yang masih diberikan oleh Allah kesempatan datang ke musala ini, udara yang kita hirup adalah gratis dari Allah. Sudah berapa banyak butiran nasi yang masuk dalam perut kita selama ini? Sudah berapa banyak kain yang kita pakai selama ini? Semua itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim dalam kehidupan ini, ma'asyiral muslimin, dia akan selalu mengalami kebahagiaan dalam hidupnya. Kenapa demikian? Karena iman yang menakjubkan yang diberikan oleh Allah kepada seorang mukmin, dan itu tidak akan diberikan kepada yang lain. Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laisa zaka li ahadin illa lil mu'min. Menakjubkan perkara orang yang beriman. Sesungguhnya seluruh urusan orang yang beriman itu adalah baik, dan kebaikan daripada urusan tersebut tidak akan diberikan oleh Allah melainkan kepada hanya bagi orang yang beriman. Yang pertama adalah in asabathu syarra syakara. Seorang beriman kalau diuji oleh Allah dengan nikmat, dengan kebahagiaan, maka dia lahir dalam dirinya sifat syukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin fakana khairan lah. Itu yang terbaik bagi orang beriman. Yang kedua, wa in asabathu dharra, kalau seorang beriman diuji oleh Allah dengan musibah, yang lahir adalah sabara, sifat sabar, fakana khairan lah. Itulah yang terbaik bagi orang yang beriman. Jadi siapapun kita dalam kehidupan ini, ma'asyiral muslimin, tidak lepas dari ujian. Kekayaan juga ujian, pangkat jabatan juga ujian, ilmu yang tinggi juga ujian. Apakah dengan ujian tersebut kita menjadi dekat dengan Allah atau malah sebaliknya, atau makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala? Apalagi kita diuji oleh Allah dengan rasa takut, dengan ada yang meninggal, dengan bencana, dengan galodo dan lain sebagainya. Semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mukmin menyadari bahwa ujian demi ujian adalah meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, maka dia akan semakin dekat dengan Allah. Tapi kalau ujian demi ujian semakin membuat orang jauh dari Allah, inilah yang disebut dengan istijraj. Nikmat Allah selalu diterimanya, nikmat Allah selalu dipakainya, rizki Allah selalu dimakannya, namun dia makin hari makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral muslimin, senantiasa mengingatkan dalam sabda-sabda beliau
dalam hadis-hadis beliau, termasuk salah satu hadis yang sangat populer di telinga kita, irtanim khamsan qabla khamsin, pergunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramika, pergunakan waktu muda kita, waktu kuat kita, waktu mempunyai kekuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah sebelum datang masanya nanti ada kala kita saat itu dalam keadaan lemah, tak berdaya sama sekali. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika, pergunakan waktu sehat, pergunakan kaki melangkah ke masjid, ke musholah untuk melaksanakan solat berjamaah, pergunakan telinga untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, pergunakan mata untuk meluangkan waktu membaca kitab Allah. Inilah jalan bagi kita untuk mempergunakan nikmat Allah dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, waginaka qabla fakrika, pergunakan kaya sebelum datang waktu fakir. Harta yang kita miliki ini tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada masanya nanti kita tidak perlu dengan harta kita lagi. Justru yang kita perlukan dan kita ingat adalah, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami akan melakukan sedekah, kami akan melakukan amalan soleh. Dan ini dijelaskan oleh Allah penyesalan orang nanti di akhirat. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Infakkanlah sebagian rezeki yang kami berikan kepadamu, kata Allah, sebelum datang masanya nanti. Seseorang mengatakan kepada Allah, ya Allah, tangguhkanlah kematianku. Maka 2 hal yang akan aku lakukan. Pertama, fa'as-sadaqah, saya akan bersedekah, ya Allah. Yang kedua, wa'akum minas solihin, dan saya akan melakukan amalan soleh, ya Allah. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, harta yang kita miliki semuanya akan habis. Apa yang kita makan jadi kotoran, apa yang kita pakai akan menjadi lapuk. Namun ada harta yang justru nanti di akhirat menjadi investasi bagi kita. Apa harta itu? Zamata banu Adam in qata amalu, kata Nabi. Kalau anak Adam sudah meninggal, terputus semua amalannya. Illa min salasin, kecuali 3 perkara yang tidak akan putus baginya. Pertama adalah sedekah jariyah, infak sedekah yang kita berikan di jalan Allah, membantu pembangunan mushola ini. Itu adalah bagian daripada investasi akhirat yang harus kita gapai, ma'asyiral muslimin. Sehingga ketika kita sudah meninggal dunia pun, mushola ini tetap dipakai oleh orang, insya Allah pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Maka rugi bagi kita yang mempunyai uang, mempunyai harta, namun kikir, namun tidak mau dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah awaladin sholihin yad'ulah. Merugilah orang yang walaupun mempunyai anak banyak, tapi anaknya bukan mendoakannya kepada Allah walaupun dia sudah meninggal dunia. Tapi beruntunglah bagi bapak ibu yang mempunyai anak walaupun 1 dan 2 orang, tapi ketika kita sudah meninggal nanti, Allahumma ghfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia terus berdoa kepada Allah agar dosa kita diampuni oleh Allah. Sehingga dalam sebuah riwayat dikatakan, ketika ada seorang orang tua diazab di alam barzah, namun azab demi azab yang diterimanya makin hari makin kecil, makin hari makin menipis, makin hari makin kurang. Lalu dia bertanya kepada Allah, ya Rabb, kenapa azabku makin hari makin kurang, padahal dosaku makin hari makin banyak di dunia dulu. Lalu Allah mengatakan kepada orang tersebut, ini adalah dengan berkah istighfar dan permohonan ampun anakmu kepadaku, kata Allah. Maka oleh karena itu, anak yang soleh adalah investasi bagi kita. Yang ketiga, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat adalah investasi bagi kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada kesempatan kepada kita untuk bersedekah, untuk berkurban, laksanakanlah. Kenapa demikian? Apalagi masalah kurban, pahalanya besar di sisi Allah. Walaupun kita ganti hewan kurban kita dengan 3 kontainer ayam potong umpamanya, kita sedekahkan kepada orang sekitar rumah kita,
maka pahala sedekah, maka pahala kurban masih jauh lebih besar dibandingkan dengan sedekah yang kita lakukan. Maka oleh karena itu, ketika ada kesempatan berkurban, beruntunglah bagi kita yang kesempatan itu tidak kita lewatkan. Kenapa demikian? Karena tahun besok belum tentu kita akan diberikan kesempatan dan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di dunia ini. Maka ketika ada kesempatan bersedekah, berinfak, berwakaf, laksanakanlah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang ketiga, pelajaran dari meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihi salam adalah tentang pendidikan anak. Irtahalatid dunya mukbilah wartahatil akhirah mudbirah. Dunia senantiasa meninggalkan kita, akhirat senantiasa mendekati kita. Walikulli wahidatin minhuma banun. Setiap dunia dan akhirat mempunyai generasi. Fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kamu generasi akhirat, kata Ali bin Abi Thalib. Wala takunu min abna'id dunya. Jangan menjadi generasi dunia. Generasi dunia itu seperti apa? Suka mabuk-mabukan, suka memperturutkan hawa nafsu. Yang penting sekarang happy, yang nanti pula dipikirkan. Tapi generasi akhirat adalah fa innal yaum amalun wala hisabun. Hari ini hari untuk beramal. Apa kebaikan yang bisa kita kerjakan? Apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa berkurban dengan harta. Kita tidak bisa menjadi peserta kurban. Setidaknya adalah jalan pahala dari Allah untuk kita adalah menjadi panitia kurban. Kita tidak masuk dalam kategori panitia kurban. Setidaknya kita hadir dan membantu mendistribusikan hewan kurban. Itu juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada kesempatan beramal, lakukanlah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadan hisabun wala amalun. Besok kalau sudah datang akhirat, tidak ada lagi waktu beramal. Yang ada adalah waktu untuk hisab. Maka oleh karena itu, kalau kita simak ayat yang kita baca setiap subuh hari Jumat, walau tara izil mujrimuna nakisu fi ru'usihim inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna kunna minaz zalimin. Di dalam ayat tersebut Allah mengatakan, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, abasarna, kami telah melihat, kami telah mendengar, kembalikan kami ke dunia, kami akan melakukan amalan soleh. Jadi ada penyesalan nanti di hari akhirat ketika seseorang dalam melakukan perjalanan kehidupannya justru dia adalah abai dan lalai dalam kehidupan di dunia. Pendidikan anak adalah sangat penting. Termasuk Nabiullah Ibrahim mendidik anaknya untuk takwa kepada Allah. Demikian pula Nabi kita berwanti-wanti untuk mengingatkan kita, mendidik anak kita dengan takwa kepada Allah. Baru saja anak lahir ke dunia, Bapak Ibu, kita diingatkan oleh sabda Nabi untuk mengazankan anak kita. Makna mengazankan adalah mengingatkan tentang hari akhirat, mengingatkan bahwa tidak ada yang lebih besar melainkan hanya Allah. Walaupun nanti engkau jadi presiden, engkau menjadi anggota dewan, engkau mempunyai jabatan dan sebagai pemimpin, ingat yang maha besar adalah Allah. Maka oleh karena itu, ketika ada orang yang memimpin dan dia dekat dengan Allah, yang hadir dalam dirinya adalah rasa takut kepada Allah, sehingga dia tidak mau melakukan korupsi, sehingga dia tidak mau melakukan kezaliman kepada rakyat. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika anak sudah berumur 7 tahun, muru auladakum bisalah, perintahkan anakmu melakukan salat, kata Nabi. Kalau sudah sampai 10 tahun, pukullah. Mana ada kita lihat sekarang ini orang memukul anaknya. Justru kebanyakan tidak ada keteladanan dalam rumah tangga yang dimiliki. Bagaimana seorang orang tua akan berkata, nak pergi sholat ke masjid, sementara bapaknya duduk di depan TV tidak melaksanakan sholat. Bagaimana kita akan mengatakan kepada anak, nak baca Quran nak, sementara ibunya asik nonton drama Korea, asik nonton di Facebook dan lain sebagainya. Bagaimana kita akan menjadikan anak kita menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat, sementara anak adalah investasi kita, Bapak Ibu, untuk hari akhirat nanti. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, meneladani Nabi Ibrahim, kuatkan akidah kita sebagai suri tauladan bagi anak-anak kita.
Bagaimana kita melakukan aktivitas, kita akan ditiru dan digugu oleh anak kita. Maka jangan heran, banyak kasus LGBT, banyak kasus narkoba, banyak kasus anak muda bunuh diri. Jangankan ke negeri orang kita lihat, di negeri kita saja sudah banyak kasus seperti ini. Kenapa ini terjadi, ma'asyiral muslimin? Karena keteladanan dalam rumah tangga, kasih sayang dari ayah dan bunda tidak pernah didapati oleh seorang anak. Maka oleh karena itu kita didik anak kita dengan agama. Nanti kalau sudah kita tidak ada di dunia, mereka akan selalu memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Pelajaran penting dari kisah Nabi Ibrahim adalah tentang berbakti kepada kedua orang tua. Nabi Ismail adalah sosok nabi yang sangat santun. Nabi Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim dari jalur Hajar. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Tak kala anak itu sudah sampai batas berusaha. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya bapak bermimpi tadi malam. Bapak melihat dalam mimpi bapak menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Anak yang soleh, dia tidak mengatakan ada-ada sajalah mimpi bapak ini. Bukan seperti itu. Tapi dia justru mengatakan, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapak, kalau memang itu perintah Allah, laksanakanlah. Ini pentingnya ma'asyiral muslimin. Sebagai pemimpin dalam keluarga, sebagai ayah bagi anak kita, sebagai bunda dari anak kita, penting bermusyawarah melakukan apapun walaupun itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita teladani dari Nabi Ibrahim sebagai sosok panutan, sebagai ayah, orang tua yang baik bagi anaknya. Ketika Nabi Ibrahim hendak melakukan penyembelihan, berbagai rintangan dan tantangan dihadapi dan dialaminya. Setan datang untuk menggoda Nabi Ibrahim. Setan datang untuk menggoda Hajar. Setan datang untuk menggoda Ismail alaihi salam. Namun godaan tersebut tidak digubris sama sekali. Demikian pula kita dalam kehidupan ini, ma'asyiral muslimin. Kita diuji oleh Allah. Dalam ibadah yang kita lakukan banyak ujian yang diberikan oleh Allah. Sebagai pengurus masjid, pengurus mushola, banyak cacian dan makian yang diberikan oleh warga sekitar. Dan itu tidak tertutup kemungkinan bagi warga kita yang ada di sini. Justru sebaliknya, ma'asyiral muslimin. Terkadang kita sebagai pengurus mushola, pengurus masjid yang menggugat, yang memfitnah, yang mengatakan kita yang tidak-tidak. Bagaimana mushola itu dibangun seperti itu? Justru orang yang tidak pernah datang ke mushola, justru orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Ini ujian yang diberikan oleh Allah. Sebagaimana ujian kepada Nabi Ibrahim, setan datang untuk menghambat. Hambatan setan tidak berpengaruh karena Nabi Ibrahim adalah mengejar perintah Allah. Maka wajar Nabi Ibrahim diberi gelar sebagai Khalilullah. Wattakhazallahu Ibrahima khalila. Allah mengambil Nabi Ibrahim sebagai khalil, kekasihnya. Kenapa demikian? Karena saking cintanya kepada anaknya. Anak itu belum ada apa-apa sebagai cinta di sisi Allah, melainkan cinta yang tertinggi itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyul a'mali ahabbu ilallah. Amalan apakah paling dicintai oleh Allah? Lalu Nabi mengatakan, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Summa ayu ya Rasulullah. Kemudian apalagi wahai Rasulullah? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Maka ketika ada seorang anak yang rajin beribadah, sementara orang tuanya di kampung tidak pernah disilaunya, tidak pernah dilihatnya, tidak peduli apakah sakit atau baca mana atau tidak makan dan lain sebagainya, maka anak yang seperti ini walaupun rajin sholat, maka ibadahnya terhalang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah bagi kita